Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sofa Qurrata Ayun dari jurusan Bahasa dan Sastra Arab NIM 21030110063 dari kelas Islam dan Budaya C kelompok 5. Dalam video kali ini saya akan membahas tentang pranata sosial dan kesenian. Pengertian: pranata sosial adalah suatu sistem tata kelakuan dalam hubungan yang berpusat kepada aktivitas-aktivitas untuk memenuhi berbagai kebutuhan khusus dalam masyarakat. Pranata sosial berasal dari bahasa Inggris, yaitu institution. Beberapa ahli sosiologi menerjemahkan pranata sosial dengan istilah yang berbeda-beda. Ada yang mengemukakan lembaga kemasyarakatan, bangunan sosial, ataupun lembaga sosial. Pranata sosial institution dapat diartikan sebagai seperangkat aturan dalam suatu kegiatan sosial yang berhubungan dengan masyarakat dan kepedulian terhadap masyarakat terhadap kepentingan umum. Lalu yang kedua adalah kesenian. Kesenian adalah salah satu bagian dari kebudayaan yang dikagumi karena keunikan dan keindahannya. Kesenian merupakan hasil karya seni manusia yang mengungkapkan keindahan serta merupakan ekspresi jiwa dan budaya penciptanya. Kesenian adalah bagian dari budaya dan sarana yang digunakan untuk mengekspresikan rasa keindahan dari dalam jiwa manusia. Keindahannya juga mempunyai fungsi lain. Kesenian selalu melekat pada kehidupan manusia. Di mana ada manusia, dalamnya pasti ada kesenian. Dari pernyataan tersebut benar adanya jika memang kesenian itu ada sejak zaman manusia muncul. Pada hakikatnya, kesenian adalah buah budi manusia dalam menyatakan nilai-nilai keindahan dan keluhuran lewat berbagai media cabang seni. Nah, seni yang akan kita bahas sekarang adalah seni wayang dan seni arsitektur. Yang pertama ada seni wayang. Wayang adalah satu dari berbagai warisan kebudayaan masa lampau di Indonesia. Wayang merupakan salah satu karya seni budaya yang menonjol di antara banyak karya budaya lainnya. Pertunjukan wayang meliputi seni peran, suara, musik, tutur, sastra, lukis, pahat, dan juga seni perlambang. Wayang kulit berasal dan berkembang di Pulau Jawa, terkhusus daerah Provinsi DI Yogyakarta, Jawa Tengah, dan Jawa Timur. Dimulai dengan wayang Purwa, pertama kali dimiliki oleh Sri Jayabaya, Raja Kediri tahun 939 Masehi. Wayang Purwa kemudian dikembangkan oleh Raden Panji Dijenggala tahun 1223 Masehi. Pada tahun 1283 Masehi, Raden Jaka Susuruh menciptakan wayang dari kertas. Wayang hasil ciptaan Raden Jaka ini yang dikenal dengan wayang beber. Macam-macam wayang yaitu wayang golek, wayang beber, wayang purwa, wayang kelitik, wayang suket, wayang orang, dan wayang kulit. Lalu yang kedua ada seni arsitektur. Arsitektur adalah proses dan produk dari perencanaan, perancangan, dan konstruksi bangunan atau struktur lainnya. Karya arsitektur dalam bentuk bangunan atau struktur dianggap sebagai simbol kultural dan sebagai karya seni. Peradaban-peradaban bersejarah terkadang diidentifikasikan melalui pencapaian-pencapaian arsitektur mereka yang masih bertahan. Selain itu, arsitektur juga terlahir berkat cara manusia dalam memanfaatkan bahan bangunan serta kecanggihan teknologi konstruksi atau bangunan. Arsitektur sendiri sudah ada sejak zaman primitif atau purba. Orang-orang pada zaman primitif membuat arsitektur dengan bahan alam berupa bebatuan yang disusun secara bertingkat. Lalu seiring berjalannya waktu, bentuk dan tipologi bangunan pun kian lama kian rumit. Contoh seni arsitektur. Yang pertama ada mihrab. Mihrab menjadi tempat imam dalam memimpin sholat berjamaah. Dalam bahasa Arab, kata mihrab berarti melawan atau berperang. Beberapa sejarawan menganggap istilah ini lebih berasal dari Persia, yaitu
lubang yang tidak tembus atau cekungan pada kuil mitraistik. Secara harfiah, menurut Ensiklopedia Islam, kata mihrab berarti gedung yang tinggi. Sebagian ulama berpendapat mihrab sebagai tempat memerangi setan dan hawa nafsu mereka. Menurut mereka, mihrab berakar dari kata al-hurba yang berarti peperangan. Contoh mihrab ada pada video. Lalu yang kedua ada makam. Kata makam berasal dari kata Arab yang berarti makom, yaitu kubur, tempat tinggal atau kediaman. Fungsi makam antara lain sarana dan prasarana penghubung antara orang yang meninggal dan yang masih hidup, untuk menandai dunia yang hidup dan dunia yang mati. Pembatas yang berbentuk bangunan yang dapat melindungi jenazah dari pengaruh luar seperti gangguan alam, hewan, dan juga dijadikan sebagai simbol-simbol status, budaya, dan keagungan seseorang yang meninggal maupun keluarganya yang masih hidup. Oleh karena itu, kijing atau nisan dibuat sedemikian berkualitas, terbuat dari bahan-bahan marmer, granit, dan sebagainya. Lalu yang ketiga ada Al-Burj di Uni Emirat Arab. Al-Burj sebagai salah satu gedung tertinggi dan termewah yang ada di dunia. Al-Burj telah menjadi simbol pencapaian tertinggi arsitektur Islam modern. Al-Burj memiliki desain arsitektur Islam modern yang memukau, baik pada bagian dalam dan luarnya. Menariknya, konsep desain dibuat kontras pada kedua bagian ini. Dari luar Al-Burj terlihat seperti sebuah perahu dengan lengkungan desain modernnya. Sedangkan di bagian dalamnya dipenuhi tampilan arsitektur Islam klasik yang elegan khas istana-istana kerajaan Islam. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.